Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun panjenengan berada, khususnya yang berada di sini, rahimakumullah, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini kita tetap membahas tentang Gusmi. Ada yang bertanya, Pak San, Pak Sampan selalu bahas Gusmi. Sebenarnya Gusmi itu gimana toh? Dan sebenarnya Gusmi itu cara dikatakan kewaliannya setingkat apa? Nah, di sini saya jawab dengan beberapa keterangan, tidak langsung jawab, tidak, keterangan yang valid, gitu. Pertama kali saya ambil keterangan ini pada waktu Bunyai Lilik Suyati. Dulu kan Gusmi longgar sekali pulang itu setengah tahun sekali, kadang-kadang setahun. Kalau sudah lama yang namanya istri, punya anak banyak, akhirnya Bunyai Haji Lilik Suyati mencari. Di antaranya yang dituju, Mas, tempat Mbah Hamid Magelang sana, Jawa Tengah. Nyampe di sana, Mbah Hamid itu sang waliullah, Mbah Hamid itu sang kekasih Allah. Kalau sudah ketemu Mbah Hamid dawuhnya gini loh, Nyai, gitu, Nyai, betul. Gusmi jenengan ikhlasaken jenengan mboten usah jenengan padosi. Gusmi niku medal, metu niku mboten karepe dhewe, mboten dolan. Gusmi niku mendapatkan tugas dari Allah yang begitu berat. Cara terjemahannya, Nyai, sesayukjanya sebaiknya Gusmi tidak usah disari. Gusmi itu punya tugas yang begitu berat, tugas kewalian langsung dari Allah. Andai tugas niki diberikan pada wali-wali yang lain, tidak sanggup. Tapi tidak diberikan oleh Allah. Saya ulangi, ini dawahnya Mbah Hamid gitu. Gusmi itu keluar menjalankan tugasnya Allah. Anda itu diberikan pada wali-wali yang lain, tidak mau karena tidak mampu dan tidak akan diberikan. Gusmi mampu. Itu satu pertama kali. Ini kewalian Gusmi memang sangat amat tinggi. Dawuhipun Mbah Hamid Magelang, pada seorang walinya. Itu satu Mas. Kedua kali wali-wali itu diangkat menjadi wali setelah lahir di dunia, seperti wali Mbah Sunan Kalijogo, seperti Mbah Mubasir Mundir, Mbah Ma'ruf, Mbah Hamid, Mbah Yai Mustik, banyak sekali itu, termasuk Mbah Jazuli itu diangkat wali sudah di dunia, termasuk wali Songo. Lah, ada yang diangkat semenjak dari kandungan ibundanya. Ada dua. Satu Syekh Abdul Qadir Jailani, sang waliullah. Itu rojo ni wali, presidennya wali ngarani. Kedua, Gusmi yang semenjak di dalam kandungan sudah diangkat menjadi wali. Di sini akhirnya karena yang di dunia ini yang diangkat jadi wali semenjak di dalam kandungan itu ada dua, Gusmi dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani menurut keterangan dari Kusabut, dari Kusurbat, itu sang waliullah, presidennya wali. Kalau Gusmi menjadi panglima perangnya. Jadi cara negara ini dewi, negeri di Indonesia ini presidennya Syekh Abdul Qadir Jailani, panglima perangnya Gusmi niki lho. Jadi saksret pada tugas yang begitu berat, yang amat berat sekali. Cara donya cagake itu raja ning donya, raja akhirat wali Syekh Abdul Qadir Jailani, Gusmi menjadi panglima perangnya. Yang ketiga kali pada waktu Gus Ferry itu putra Gusmi, putra Gus Abut, putu Gusmi. Gus Ferry masih menjelang remaja, masih kecil remaja. Pada suatu ketika
Gus Ferry, ibundanya Bunyai Tati, berarti Garwa Gus Sabut dan Gus Sabut. Ini di belakang di pawon. Yes, omong-omong, duduk nyantai, gremeng yang keluarga ya, sambil menasihati. Di antaranya omong, maka pada inti pembicaraan yang serius, Gus Sabut dawuh pada Gus Ferry. Nah, saya ulangi, Gus Sabut dawuh pada Gus Ferry begini. Apa Ferry ini ya atau Le ini ya, jeneng anak ya. Katakan ya Gus Ferry kan ya, kalau saya Ferry, Gusmi itu sang waliullah kekasih Allah hingga lulus akhir hayahnya itu dia menjadi sang wali, pangkatnya presidennya Abdul Qadir Jailani, panglima perangi Gusmi. Gus Ferry belum begitu tanggap itu, menjelang mau remaja. Akhirnya suatu saat cerita tentang saya, itu kan saya masih sering kebetulan masih nih. Kita masih sharing sana, Pak San, ayahku pada suatu ketika cerita bahwa kepangkatannya Gusmi itu panglima perang, jadi pangkatnya dhuwur sekali. Lah, dumadaan tiba-tiba berselang 3 hari apa 4 hari mimpi. Gus Ferry mimpi, aku kok mimpi toh Pak San? Ujuk-ujuk aku lenggahnya seperti itu, aku lenggah di pawon. Gusmi itu dari dalam keluar ke rumah itu memakai persis yang dikatakan ayah persis, memakai baju panglima perang, memakai komplit dengan panglima perang, dengan tersenyum. Lah, mimpi itu sudah menakwili saya. Itu apa takwilnya Pak San? Bilang begitu itu ya. Saya bukan ahli takwil, cuman saya itu gini saja. Pada waktu tahun 91 aku belum matur ya, saya sowan Gusmi langsung memberi ultimatum, Sanusi ini pertemuan yang pertama dan yang terakhir. Gembel-gembelan itu loh. Kalau saya menemui lihat mimpi, tidak kamu saja itu. Jadi siapapun yang saya temui lewat mimpi itu saya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau Gusmi menemui gak mampu, setan iblis dan waduriyatihinya itu gak mampu untuk membawa Gusmi. Seperti Rasulullah gak mampu gitu, Abdul Qadir Jailani gak mampu gitu, iblis dan seperti termasuk Gusmi. Begitu ngimbi Gusmi itu Gusmi, gak mungkin orang lain memang gak mungkin, itu pasti Gusmi. Akhirnya Gusmi menyatakan gitu, dengan keterangan ketiga ini Gus Sabut menerang kepada sang putranya Gus Ferry itu panglima perang. Akhirnya Gusmi juga menunjukkan bahwa benar yang diceritakan dan saya mengamininya karena saya sudah mendapat ini amanat dari Gusmi bahwa siapapun yang diimpeni itu Gusmi dan Gusmi membutuhkan. Itulah yang perlu saya sampaikan. Garis besarnya Gusmi itu pangkatnya walinya luar biasa, panglima perang dan presidennya Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku kira itu yang perlu kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat, berguna, dan bagi orang-orang yang mendapat hidayah lah yang akan percaya dengan hal ini. Kalau tidak, ya saya boleh matur itu mesti mencep ngeremehne ngarani kecil, tidak masalah. Ini tidak wajib untuk percaya, tidak wajib. Itu saja yang saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.